Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'u asyara. Hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Iltaqa telah bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam, dengan malaikat Jibril. Baginda Rasul bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ala ummati hisabun? Wahai malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun? Apakah umatku nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala, maka menjawab itu malaikat Jibril, na'am, alaihim hisabun. Benar ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak umatmu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghaira Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali sahabat Abu Bakar. Jadi kita ini nanti, walaupun umatnya Nabi Muhammad, akan melalui proses penghisaban. Satu-satunya umat baginda Rasul yang tidak dihisab adalah sahabat Abu Bakar. Ini menarik, Abu Bakar itu. Ketika Nabi berbincang-bincang dengan ahlu suffah. Jadi dulu tuh di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, walaupun Masjid Nabawi bukan seperti yang sekarang. Dulu di masjidnya Nabi itu di emper-emperannya, di pinggir-pinggirannya ada orang yang tidurnya di situ. Mereka adalah para ahli-ahli sufi yang ibadah sepanjang hari di masjidnya Nabi itu. Lantas kemudian Nabi memberikan kabar gembira pada ahli-ahli sufi itu. Ketika Nabi memberikan kabar gembira kepada ahli sufi itu, sahabat Abu Bakar kemudian bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan saya? Apa kata baginda Rasul? Wahai Abu Bakar, engkau masuk surganya boleh lewat pintu mana aja. Tuh. Ketika Nabi menyampaikan kepada ahli sufi bahwa ahli sufi kelak nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sahabat Abu Bakar kemudian bertanya, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Apa jawab baginda Rasul? Engkau mau wahai Abu Bakar masuk surganya bebas lewat pintu mana aja. Seneng gak dengar begitu? Bukan main. Saking gembiranya Abu Bakar lantas keluar masjidnya Nabi sambil berputar-putar. Maka jadilah tarian yang kemudian dikembangkan oleh seorang ulama, Syekh Jalaluddin Rumi. Tarian yang berputar-putar itu sambil memuji Allah. Itu asal muasalnya adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, ketika mendapat kabar gembira dia akan masuk surga lewat pintu mana saja, menari saking gembiranya. Kira-kira begitu.
laisa alaihi hisabun, tidak ada pada Abu Bakar itu penghisaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, ya Aba Bakrin udkhulil jannata, kamu mau masuk pintu surga, silakan lewat pintu mana saja. Tapi jawabnya Abu Bakar menarik. La, aku tidak mau. La adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani. Aku tidak mau masuk surga sebelum orang-orang yang mencintaiku masuk surga lebih dulu. Inilah kenapa ahli-ahli thariqah sanadnya nanti menyambung kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang masuk Khulafaur Rasyidin, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, berbeda lantas dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu memang orang yang kemudian sepuh mengikuti Nabi, lantas kemudian senantiasa lisannya habis dengan berzikir kepada Allah. Maka ketika kita kemudian mencari sanad daripada thariqah, hampir semuanya kemudian mengarah kepada sahabat Abu Bakar, baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ahli-ahli thariqah, para mursyid-mursyid thariqah, ketika kemudian seperti di Surabaya itu ada ahli thariqah, namanya Ki Haji Asrori Al-Ishaqi, mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ketika menjelang wafatnya, beliau kemudian bermimpi, terus kemudian mendapatkan isyarat, dan kemudian dia ngomong dan bertanya kepada Allah dalam mimpinya, bagaimana dengan murid-muridku? Katanya begitu. Makanya seperti Abu Bakar itu ketika diperintahkan nanti di akhirat nanti, ya Abu Bakrin, masuklah engkau ke dalam surga. Abu Bakar kemudian menjawab, tidak, aku tidak akan masuk surga sebelum orang-orang yang mencintaiku lebih dulu masuk surga. Makanya saya berdoa, itu doa yang saya ajarkan, salawat itu, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adadar ramli ar-raqiq, salatan tarzukuna biha min ahli taufiq, wa tuballighuna bi al-hudura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabri Abi Bakar Siddiq. Begitu luar biasanya Abu Bakar kelak nanti di akhirat. Dapat keistimewaan mau masuk pintu surga lewat mana aja. Bebas dia mah. Dan dia satu-satunya umat Rasul yang tidak dihisab. Tidak ada hisab bagi sahabat Abu Bakar. Masya Allah. Apa kata Abu Bakar? La adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani fid darid dunya. Siapa, aku tidak akan masuk surga sebelum orang-orang yang mencintaiku di alam dunia dia masuk surga bersamaku. Maka jangan pernah jadi orang-orang yang membenci sahabat Abu Bakar. Ada golongan orang-orang yang mengatakan sahabat Abu Bakar itu laknat dan sebagainya. Itu golongan orang-orang Syiah dan seterusnya yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu terlaknat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Terus
Wa ala hadza hikayatun bi isnadi muttasil ila Anas bin Malik. Ada satu cerita yang cerita ini nyambung kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, dikatakan, telah berkata, kunna julusan indan Nabi alaihi salam, kami sedang duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz aqbala alaihi rajulun, maka tiba-tiba menghampiri beliau, alaihi, atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki, min ashabihi, daripada sahabatnya Rasul. Jadi para sahabat ini lagi duduk bersama baginda Rasul. Tiba-tiba datang sahabatnya yang lain, kemudian menghampiri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sedang duduk. Kira-kira begitu gambarannya. Wasaqahu taskhubani daman. Sahabat yang baru datang itu sementara di kedua betisnya berdarah. Jadi sahabat yang baru datang itu di betisnya berlumuran darah. Faqala Nabi alaihi salam, "Ma hadza?" Maka Nabi kemudian bertanya kepada laki-laki itu, apa yang terjadi? Qala, maka menjawab laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni marartu, sesungguhnya aku sedang melewati, sedang berjalan, kalbatin, ada seekor anjing, fulanin al munafik, anjingnya orang munafik itu. Saya gambarin, saya ulang gambarannya begini. Ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya, datang seseorang yang kemudian nyamperin Nabi, tapi betisnya berdarah. Ditanya sama Nabi, kenapa betismu berdarah sampai kayak begitu? Maka jawab orang ini, aku tadi lewat, kemudian ada anjing betina dari si pemilik orang munafik. Jadi anjing betina ini, kata orang ini, yang milikin adalah orang munafik. Fanahasatni bi'ani adotni. Fanahasatni ba'ini adotni. Dia menggigit, anjing itu menggigit diriku, betis kena betisnya, dengan gigitannya. Begitu. Jadi anjing ini, kata dia, yang punya orang munafik ini, menggigit dia punya betis dengan gigitannya. Faqala Nabi alaihi salam, maka kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, ijlis, duduk sini, duduk. Begitu kira-kira. Fajalasa baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah orang itu duduk bersama Nabi. Falamma kana ba'da sa'atin, maka ini kalimat kana ba'da sa'atin itu kira-kira berlangsung enggak lama. Jadi setelah yang orang ini duduk bersama Nabi, terus kemudian tidak berlangsung lama, is aqbala rajulun akhar min ashabihi, maka datang lagi laki-laki yang lain dari sahabat Nabi, kira-kira begitu. Wasaqahu taskhabani daman, dengan keadaan yang ternyata kakinya juga berdarah. Jadi orang pertama datang nemuin Nabi dengan kaki berdarah gara-gara digigit anjing, datang orang kedua dengan kaki berdarah. Faqala ya Rasulullah, ditanya juga sama Nabi itu kenapa, maka dijawab dia, faqala ya Rasulullah, inni marartu bikalbatin Pak fulan munafik. Jawabannya sama. Sesungguhnya aku tadi ngelewat, kemudian bertemu dengan anjingnya orang munafik. Fa'asatni, maka kemudian aku digigit. Terus kemudian
fanahadha alaihi salam. Fanahadha itu bangkit. Rasulullah SAW dari tempat duduknya dia duduk. Makanya kalimat nahdlatul ulama, nahadha artinya kebangkitan ulama. Fanahadha, maka bangkit dia dari bangunnya baginda Rasulullah SAW karena mendengar cerita dari dua orang laki-laki ini yang digigit oleh anjingnya orang munafik. Faqala li ashabihi hallumu bina, ayo berangkat kita, kayak gitu. Hallumu bina ila hadhil kalbati, ayo bareng-bareng kita temuin itu anjing, begitu. Hatta naqtuluha, sampai kita nanti ngebunuh tuh anjing itu. Faqamu kulluhum, maka bangun semuanya dari tempat duduknya. Wa hamila kullu wahidin suipah itu pedang. Maka semuanya orang masing-masing pada bawa pedang. Mau ngapain? Diperintah Nabi untuk ngebunuh anjing. Tapi jangan berhenti sampai di sini ngajinya nih. Ini bahaya nih. Nabi kemudian mengajak bangkit dari tempat duduknya. Terus kemudian mengajak sahabatnya, gara-gara ngelihat sahabatnya dua digigit anjing, nyuruh sahabatnya bangkit untuk membunuh itu anjing. Maka semua sahabatnya bangun siap-siap pada bawa pedang pengen ngebunuh itu anjing. Awas, ngajinya nggak boleh berhenti sampai sini. Falama atuha, maka tatkala sudah sampai di depan anjing itu, wa aradu ayat ribuwa bisuyufi, maka sudah kepengen memukul atau menebas anjing itu. Waqafat baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anjing itu kemudian berdiri di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, dan anjing itu berkata seperti manusia, bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, talqin la taqtulni, jangan engkau bunuh aku ya Rasulullah. Anjing itu tiba-tiba ngomong, jangan engkau bunuh aku ya Rasulullah. Fa inni mu'minatun billah, karena sesungguhnya aku adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Tuh, anjing aja yang beriman kepada Allah. Woi, bunuh tuh anjing, bunuh tuh babi, dia makan hewan kafir. Anjing hewan mah nggak punya agama. Kita nggak pernah tahu itu anjing bertasbih apa enggak kepada Allah. Fa inni mu'minatun billahi wa rasulih, sesungguhnya aku beriman, kata anjing ini, kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka berkata, malaka nahaisi hadaini rajulaini, maka bersabda Rasulullah kepada anjing itu, kenapa lantas engkau menggigit dua orang laki-laki sahabatku ini? Apa kemudian anjing itu menjawab? Faqalat ya Rasulullah, maka berkata menjawab anjing itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kalbatun, sesungguhnya aku ini anjing betina, ma'muratun bi an anhasa, untuk diperintahkan untuk menggigit, man saba Aba Bakrin wa Umar, siapa yang menjelek-jelekkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi anjing ini diperintahkan oleh Allah buat ngegigit siapa aja yang ngejelekin Abu Bakar dan Umar. Qala Nabi alaihi salam, ya hadani amma tasma'ani ma taqulul qalbah, wahai dua orang laki-laki,
apakah tadi engkau mendengar apa yang dikatakan oleh anjing itu? Maka jawab kedua orang laki-laki itu, qala ya Rasulullah, inna kunna ta'ibina ilallahi ta'ala wa rasulih walhamdulillah. Iya ya Rasulullah, saya dengar apa yang diucapkan oleh anjing itu, maka saya bertobat kepada Allah dan Rasulnya, segala puji bagi Allah. Hati-hati, jangan sampai kita benci sama sahabat Abu Bakar, sama sahabat Umar. Begitu luar biasanya Allah ngejagain mereka. Tuh, sampai ada seekor anjing yang diperintah oleh Allah buat ngegigit orang-orang yang ngejelekin Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam.